Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Astianingsih dengan stambuk F1G118014. Di sini saya mengambil tema IT Balance Scorecard. IT Balance Scorecard merupakan framework yang dikembangkan oleh Van Gramberge dan Van Bergen pada tahun 1997, yaitu untuk mengukur kinerja teknologi informasi pada Departemen Teknologi Informasi. IT Balance Scorecard terdiri dari dua suku, yaitu kartu nilai atau scorecard dan balance atau berimbang. Artinya adalah kartu nilai untuk mengukur kinerja sistem yang dibandingkan dengan kinerja yang dirancangkan bobot dua aspek, yaitu keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka berkepanjangan, internal dan eksternal. Karena itu, jika kartu skor sistem digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan, sistem tersebut harus memperhitungkan keseimbangan antara pencapaian kinerja keuangan dan non-keuangan, kinerja jangka pendek dan jangka panjang, serta antara kinerja bersifat internal dan kinerja eksternal atau fokus komprehensif. Tujuan dari IT Balance Scorecard yaitu supaya para pengguna dapat menyesuaikan perencanaan dan aktivitas-aktivitas sistem informasi dengan tujuan dan kebutuhan organisasi, yaitu menyesuaikan dengan tujuan sistem informasi, menyediakan pengukuran untuk mengevaluasi efektivitas sistem informasi yang berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu mendorong dan mempertahankan kinerja sistem informasi yang semakin meningkat, dan pencapaian hasil yang seimbang di antara kelompok stakeholder. IT Balance Scorecard juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi dan pemanfaatan melalui investasi aplikasi teknologi informasi dalam menunjang kebutuhan sistem informasi karyawan. IT Balance Scorecard digunakan untuk mencapai keselarasan strategi teknologi informasi dengan strategi bisnis, kemampuan mengoptimalkan sumber daya teknologi informasi, memahami sasaran teknologi informasi, mengelola resiko teknologi informasi, dan kualitas teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Ada 5 prinsip dasar untuk strategi fokus organization dalam menggunakan IT Balance Scorecard. Antara lain, yang pertama yaitu menerjemahkan strategi ke dalam istilah operasional dengan menggunakan Balance Scorecard and Strategy Maps. Yang kedua yaitu menyelaraskan organisasi ke dalam cascading the high level scorecard ke strategi unit bisnis atau support department and external partners. Yang ketiga yaitu membuat strategi untuk menciptakan strategi awareness dengan menggunakan personal scorecard dengan related incentives. Yang keempat yaitu membuat strategi proses yang berkelanjutan dengan menghubungkan anggaran dengan strategi, melaksanakan proses untuk belajar dan beradaptasi strategi perusahaan. Yang kelima yaitu mobilize leadership untuk perubahan ke strategic management system. Keunggulan IT Balance Scorecard yaitu yang pertama yaitu komprehensif, adalah memperluas perspektif rencana strategi ke perspektif non-keuangan. Tersebut menghasilkan manfaat yaitu menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berkesinambungan serta memampukan organisasi untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Yang kedua yaitu koheren, yaitu balance scorecard diwajibkan personal untuk membangun hubungan sebab akibat atau causal relationship di antara berbagai sasaran strategik yang dihasilkan oleh perencanaan strategik. Yang ketiga itu keseimbangan, yaitu keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berkesinambungan. Yang keempat yaitu terukur. Keterukuran sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Kelemahan IT Balance Scorecard yaitu yang pertama, kolerasi yang jelek antara ukuran perspektif non-finansial dan hasilnya. Tidak ada jaminan bahwa keuntungan zaman depan akan mengikuti pencapaian target ke dalam perspektif non-finansial. Yang kedua itu terpaku pada hasil keuangan atau fixation on financial result. Manajer adalah yang paling bertanggung jawab pada kinerja keuangan. Hal ini disebabkan manajer lebih pikirkan pada strategi finansial dibandingkan segi lainnya.
Yang ketiga itu tidak ada mekanisme perbaikan atau non-mekanisme for improvement. Banyak perusahaan di dalam makin besar target mereka tidak punya alat untuk meningkatkannya. Ini adalah keliru satu kelemahan balance scorecard. Yang keempat yaitu ukuran-ukuran tidak diperbaharui, yaitu banyak perusahaan tidak mempunyai mekanisme formal untuk mengupdate ukuran untuk mencocokkan dengan perubahan strategi, menghasilkan perubahan tetap pemanfaatan ukuran yang berbasis strategi lama. Yang kelima yaitu terlalu banyak pengukuran, yaitu tidak ada tanggung jawab untuk pertanyaan seberapa kronis ukuran yang seseorang manajer sanggup mengukur pada pas persamaan tanpa kehilangan fokus. IT Balance Scorecard terbagi menjadi 4 faktor, yaitu yang pertama kontribusi perusahaan atau corporate contribution, yang kedua itu orientasi pengguna atau user orientation, yang ketiga itu penyempurnaan operasional atau operational excellence, yang keempat yaitu orientasi masa depan atau future orientation. Langkah-langkah perancangan IT Balance Scorecard yaitu yang pertama menyelaraskan visi dan misi ke strategi IT, yang kedua itu membangun hubungan sebab akibat, yang ketiga yaitu menentukan objektif dan ukuran strategis, yang keempat yaitu menentukan target dan inisiatif strategi. Di samping itu, ciri-ciri balance scorecard yang memperluas perspektif yang dicakup atau komprehensif, mewajibkan personal untuk membangun jalinan karena akibat atau koheren, menyeimbangkan sasaran trik yang dihasilkan oleh sistem rancangan trik atau seimbang, dan memudahkan pencapaian sasaran trik karena sifatnya yang sanggup diukur atau terukur, menjadikan balance scorecard suatu alat untuk kinerja yang terlalu menopang pihak perusahaan di dalam memantau semua komponennya. Penggunaan IT Balance Scorecard memberikan manfaat bagi organisasi antara lain meningkatkan komunikasi antar individu dan organisasi. Manajemen dapat fokus pada proses organisasi secara keseluruhan dan membawa setiap unit dalam organisasi ke arah yang sama, yaitu melayani masyarakat, motivasi pekerja, meningkatkan sistem penghargaan, dan meningkatkan kepuasan kinerja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.